الدعوة السلفية دين الله الحق، دين الله الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Berkata Abu Qilabah, janganlah kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa, dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Janganlah kalian duduk-duduk dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Itu ahlul bidah. Wala tujadiluhum, dan janganlah berdebat dengan mereka. Orang ahlul ahwa di debat susah. Artinya dia enggak mau, memang enggak ingin kebenaran. Inginnya mantik. Wala tujadiluhum, dan jangan berdebat dengan mereka. Fa inilah amanu, maka sungguhnya saya tidak merasa aman. Maka sesungguhnya saya tidak merasa aman. Mereka akan menenggelamkan kalian. Mereka akan menenggelamkan kalian ke dalam kesesatan. Kalau duduk dengan ahlul ahwa atau berdebat, ya. Au yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan menyamarkan apa yang telah kalian ketahui, atau mereka akan menyamarkan, memberikan kesamaran, ya, memberikan samaran apa yang telah kalian ketahui. Kamu sudah mantap, misalkan di yayasan nggak boleh duduk dengan orang yang punya yayasan, terkena syubhat. Nah itu kan jadi dibilang, itu kan karena orang belum tahu fikihnya. Jadi yayasan nggak boleh. Tapi kalau kamu tahu fikihnya, pasti akan mendirikan. Makanya, ya. Juga kamu belum tahu maslahatnya, maslahat, ya, kebaikan adanya yayasan. Misalnya begitu, misalnya contohnya Pak Fureh tadi, biar orang urus biar orang, kamu belajar. Contohnya Pak Fureh? Hah? Terus? Nah, makanya didengarkan. Contoh kecil tadi, ya. Kamu udah mantap, yayasan tidak boleh. Kemudian duduk dengan orang yang punya yayasan. Kamu akan ditalbis. Itu Ustaz, kamu ilmunya kan masih dangkal. Pertama gitu. Kemudian kamu itu seperti katak dalam tempurung. Lihat ulama yang lain. Nah ini. Ulama itu bukan satu, banyak. Nah, kamu udah jadi ketansa, udah bingung. Kemudian masalah ini kan masalah ijtihad. Kita diperintahkan saling menghormati, tidak boleh saling mencela. Yang enggak punya alhamdulillah, yang punya alhamdulillah. Itu. Kamu pulang akhirnya bingung. Berarti boleh kalau begitu. Jadinya berarti boleh. Itu contoh kecil. Makanya kalau kamu sudah punya pendirian yang kuat, jangan datang pada alul syubhat, alul ahwa. Misalnya intikhabat, ya. Intikhabat. Kita meyakini enggak boleh. Kemudian kamu datang dengan ustadz-ustadz yang membolehkan intikhabat. Kamu kan diberi syubhat. Wah, kalau negara ini dipegang orang kafir, apa jadinya coba? Apa jadinya? Kalau kita tidak berjuang seperti ini, mau bagaimana? Perjuangan yang bisa kita laksanakan ya seperti ini sekarang.
Kalau kita mau memerangi mereka, kita khawarij. Jadi salah satunya ya kita harus ikut dalam parlemen. Lebih bagus-bagus ada di antara kita yang betul-betul calon. Nah, itu. Kira Anda kayak gitu subhannya nanti. La tujadiluhum. Jangan kamu berdebat dengan mereka. Kenapa? Hati ini lemah. Nanti ada asar dari asar khusus dalam masalah ini. Dari Al-Imam Maimun bin Mihran. Ya. Maimun bin Mihran, kibar tabi'in dulu. Hati itu lemah. Kamu diberi syubhat begitu. Mereka itu pelan, bukan akan ngamuk sama kamu enggak, bodoh-bodohin enggak. Pelan caranya itu. Ya akhi, kita harus jadi orang itu punya wawasan yang luas. Tahu masa depan umat, harus memperjuangkan umat. Kita jangan mencela orang-orang, jangan suka demikian-demikian, jangan suka menyalahkan. Lihat coba dosa kita berapa. Apa kamu enggak ingat dengan dosa kamu sehingga tiba-tiba menyalahkan orang? Belum tentu orang yang disalahkan dosanya lebih banyak. Nah, disebut begitu. Kita harus banyak-banyak istighfar. Al-muhim yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Makanya saya bilang, perhatikan. Ya. Saya bilang pada orang-orang dalam masalah, kalau kamu sudah tanya yang seperti ini, jangan kamu datang pada orang yang demikian. Bagaimana, ya kamu percuma. Kamu sudah tahu tanya masalah yayasan, sudah saya jawab begini-begini, kamu jangan diadukan kepada orang yang punya yayasan. Ya sama aja. Untuk apa kamu tanya namanya? Emangnya kamu orang berilmu? Kamu orang bodoh, buktinya apa tanya? Buktinya aja tanya. Berarti kamu kan belum tahu. Itu ya lebih alaikum ma kuntum ta'rifun. Akan ditalbis dengan orang yang berbuat muhdasat. Orang yang punya pendidikan perempuan, misalnya. Perempuan menginap maksudnya, bukan istri. Kalau menginap istri nggak apa-apa. Orang yang mengumpulkan wanita dari mana-mana, kemudian menginap di situ, kemudian akan ditalbis. Akan kamu mendapatkan talbis. Padahal itu muhdas. Nggak ragu muhdas. Nggak ada salah begitu. Maimun bin Mihran mengatakan, saya diberi amanah menjaga harta lebih aman daripada saya diberi amanah menjaga perempuan. Atau bin Robah juga mengatakan, benar-benar saya dipercaya untuk menjaga harta. Saya lebih merasa aman daripada saya dipercaya untuk menjaga seorang budak yang hitam. Budak hitam padahal. Gimana budak putih? Ya? Bukan budak lagi kan? Apa enggak merasa aman akan terfitnah? Imam Ad-Dahawi mengatakan shadaqa rahimahullah. Shadaqa rahimahullah. Bukankah itu termasuk fitnah? Ya, fitnah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini merupakan bantahan yang sangat kuat, ya, bahwa di dalam kitab itu, kitab Tarbiyah Nisa ala Manhaj Salaf katanya, atas bimbingan ulama, bahwa di situ bahwa hak perempuan dan laki-laki disetarakan di dalam masalah ilmu. Ternyata ini mukhalafah dengan pemahaman ulama. Ternyata itu adalah istimbat yang dikeluarkan dari kantongnya sendiri. Tapi dengan akal dibawakan dulu kelihatannya ulama-ulama syekh fulan. Padahal mengistimbat bahwa persamaan laki-laki dan perempuan dalam ilmu, istimbat orang itu, si penulis. Syekh Ibnu Utsaimin mempunyai taklid di dalam Sahih Bukhari, di dalam hadis bab, ya, di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu bab hal yuj'alu lin-nasi yaumun ala hiddah di Sahih Bukhari. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qalat Anisa li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaika rijal faj'al lana yawman min as-sik." Fawadahunna yawman laqiyahunna fawadahunna wa amarahunna. Fakana fi ma qala lahunna ma minkum namra'atun tuqadimu salasatan min waladiha ila kana laha hijaban minan nar. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa tidak ada persamaan, tidak akan sama
perempuan dengan laki-laki di dalam mendapatkan ilmu, di dalam tahammul menimba ilmu, di dalam menyebarkan ilmu dan mengamalkannya dan berdakwah. Enggak ada kesamaan. Antum baca ta'liq Syekh Ibnu Utsaimin di dalam hadis tersebut. Justru hadis ini menunjukkan sampai perempuan itu minta karena memang ghalabana 'alaika rijal. Artinya laki-laki itulah orang yang banyak bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bermajlisnya dengan laki-laki, bukan dengan para sahabiyah. Bagaimana coba? Saya bilang pada orang ini adalah orang yang menampakkan kebodohannya. Saya bilang dulu, ketika saya sekilas membaca, nggak saya pelajari banyak, ngapain juga ngurusi kayak gitu. Saya pas sekilas membaca tentang persamaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan ilmu, saya bilang orang ini adalah mengeluarkan kebodohannya. Saya bilang, karena ini tidak ada istimbat yang jauh seperti itu. Dengan dalil karena laki-laki diperintahkan untuk ibadah, perempuan juga untuk ibadah, berarti ilmunya harus sama. Mana ada begitu? Tidak ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam tahammul, itu tolab, mencari ilmu. Enggak ada. Kemudian wal ada, dan menyampaikan, enggak ada. Kemudian di dalam al-amal juga tidak. Makanya enggak ada perempuan disuruh jihad. Siapa yang jadi pasukan perempuan dari kalangan para sahabiyah? Bawa pedang di depan kemudian naik kuda. Siapa coba? Siapa Muhammad? Enggak ada kan? Enggak ada. Siapa para perempuan yang melakukan rihlah? Perempuan sendirian dong maksudnya. Sendirian melakukan rihlah sana. Siapa coba? Adapun perempuan ngikut suami. Ummu Sulaim ikut suaminya perang, ngikut karena ngikut gitu loh. Bukan sendiri. Itu. Tidak ada kesamaan. Antum baca ta'liq Syekh Ibnu Utsaimin di situ, Masya Allah. Saya padahal sebelumnya itu dulu sudah mengatakan orang ini adalah membuka kebodohannya. Kenapa? Karena memaksakan diri untuk istinbat. Ini. Man talabal hadis ala ma jaa'a fa huwa sunni. Wa man talabal hadis liyuqawwiya ra'yahu fa huwa sahibu bid'ah. Barang siapa yang mencari hadis sesuai dengan keadaannya, maka dialah sunnah. Faman talabal hadis liyuqawwiya ra'yahu. Barang siapa yang mencari hadis untuk memperkuat pemikirannya, fa huwa sahibu bid'ah. Maka dia adalah sahib bid'ah. Ada asar seperti itu. Kita udah baca dan kita udah tulis dari kitab Syiar. Bagaimana coba? Bahaya, ya, bahaya sekali. Makanya la tujalisu ahlul ahwa. Jangan duduk dengan orang ahlul ahwa, orang yang mainnya hanya okol, nggak punya asar. Makanya para ulama mengatakan umdatukumul asar, sandaran kalian asar. Famar ra'yu inama yufassirul hadis. Adapun pendapat ulama istilahnya hanya untuk mentafsirkan hadis, tapi umdahnya asar. Asarnya mana? Asar, bukan ra'yu. Oleh karena wa iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafuhu. Hati-hati dengan orang yang main akal. Kalau begini, begitu. Kalau pondok perempuan tidak boleh, pondok laki-laki juga tidak boleh. Kalau pondok perempuan dibubarkan, laki-laki juga dibubarkan. Ini mah namanya kaidah dari mana gitu? Ya, tong sampah itu. Itu orang nggak punya ilmu namanya. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Mana ada kaidah lazim begini, lazim begini. Kalau ini dibubarkan, ini harus dibubarkan. Kalau ini mana ya? Itu namanya orang nggak punya ilmu itu. Itu ahli debat saja, ahli jidal. Orang yang cuma pintar jidal, dan itu nggak sunnah seperti itu. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, mana asarmu? Adapun asar laki-laki banyak. Para imam coba, imam mereka rihlah kemudian hidup di tempat imam. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, mereka rihlah ke Abdul Razak, tidur di sana. Seperti orang laki-laki sekarang, rihlah ke Ustaz Fulan, tidur di sana. Boleh nggak? Apa ada perempuan rihlah kemana kemudian tidur di situ?
Ya nggak ada kan kok suruh dibubarin itu. Kamu itu nggak pernah baca sirah namanya. Orang yang seperti ini orang jahil. Orang jahil dengan sirah para salaf. Sirah para salaf mamluk. Mamluk. Sulaiman bin Harb yang apa namanya mendatangi masjidnya berapa? 30.000 orang. Subhanallah, 30.000 orang gimana? Yang ini berapa itu? 30.000 orang. Subhanallah. Kemudian bahkan ada saya baca terjemah bahkan di majelisnya siapa? 100.000 orang. 100.000 orang. Subhanallah. Yusaru fi majlisi 100.000. 100.000 orang yang hadir. Apa kamu bayangkan semuanya pulang? Orang dari jauh kumpul seperti itu. Tapi apakah ada hadir di majelis bulan? Nginep perempuan 100.000 orang? Allah musta'an. Kok memang kalau perempuan harus dibubarin, laki-laki harus dibubarin? Mana kaidah begitu? Itu namanya kaidah orang jahil. Orang enggak ngerti sirah salaf. Enggak mengerti manhaj salaf. Antum baca itu kitab Syiar Alamin Nubala, antum baca Tahdhibul Kamal, baca Tarikh Baghdad, baca kitab Hilyah li Abi Nuaim. Bagaimana rijal mereka dulu? Jadi enggak mau main jidal-jidal akal-akalan bodohi orang saja. Baik. Nah, subhanallah wa bihamdik la ilaha